Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Dian Pratama, NIM 2018-319, kelas F, mata kuliah IK 4, dengan dosen pengampu Ibu Sugianti. Kali ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan sedikit pengetahuan mengenai jihad dalam Islam. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan iman lahir atas batin serta kekuatan kesehatan kepada kita semua, sehingga di tengah pandemi kita masih mampu menjalani aktivitas seperti biasanya. Dan salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan besar Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, ataupun seperti yang kita rasakan pada saat ini. Sesuai dengan tema yang kemudian saya angkat, yaitu jihad dalam Islam. Banyak orang yang masih salah memahami makna jihad sebenarnya. Jihad sejak dahulu sudah melekat bagi mereka yang terjun ke medan perang. Kalau kita lansir kemudian dari MUI, jihad merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang artinya mengerahkan segenap potensi diri untuk melakukan sesuatu kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratnya Al-Hajj ayat 78 yang artinya, dan hendaklah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Tidak tepat rasanya jika jihad selalu digambarkan sebagai mereka yang terjun ke medan perang. Istilah jihad juga diperkenalkan kepada Rasulullah SAW sebagai sebuah upaya pengendalian diri dari hawa nafsu. Sebagaimana jihad yang paling utama adalah berjuang melawan hawa nafsu, menurut Ibnu Najjar dari Abu Dzar. Dalam Islam, jihad bukan hanya bermakna mereka yang terjun dalam peperangan, tetapi juga berjuang dan berusaha melawan penindasan ataupun kezaliman seperti korupsi, pemerkosaan, dan human trafficking. Bahkan berbakti kepada orang tua pun juga dapat dikatakan sebagai berjihad, termasuk orang-orang kafir yang kemudian bisa pun dikatakan sebagai berjihad. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 15 yang artinya, dan hendaklah jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulah keduanya dunia dengan baik, dan ikutilah zaman orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Namun kembali lagi, benar seperti apa yang dikatakan Rasulullah SAW, jihad yang paling besar adalah melawan hawa nafsu. Jika kita bisa mengendalikan hawa nafsu, maka semua yang akan berada dalam jalan yang lurus, bukan melakukan hal-hal yang membuat dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 52 yang artinya, maka janganlah kamu mengikuti orang-orang yang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Dari pemaparan yang telah saya sampaikan, dapat kita simpulkan kalau jihad yang paling penting adalah bagaimana mengangkat martabat manusia, bukan malah menurunkan martabat kemanusiaan, seperti damai dan saling menghormati. Dalam konteks Islam, jihad adalah melawan kecenderungan kejahatan dalam diri. Demikian pemaparan mungkin yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.